Perhatian, perhatian! Sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan hingga kalah seru dari MotoGP. Siapkan cemilan dan minuman kalian ya, karena balapan kali ini pasti akan membuat kalian tegang. Bersama si Otak. Sisi sebelah kiri ada mobil mewah seharga 1,2 miliar yang siap untuk melibas lintasan. Sementara penantangnya adalah Super Bus. Super Bus adalah anjing Belgian Malinois yang serba bisa. Si Bus ini sampai-sampai pernah ada yang menawar di harga 1,5 miliar loh. Ready, go! Lihat teman, nampaknya Super Bus langsung tancap gas. Tapi mobil mewah pun tidak mau mengalah dengan mengejar Super Bus. Pemirsa, pertandingan semakin seru. Dan siapakah pemenangnya? Finish! Pemenangnya adalah Super Bus. Keren banget kamu Sob, bisa mengalahkan mobil mewah tersebut dengan mudah. Bangga Otan. Teman, pada dasarnya anjing Belgian Malinois memiliki kecepatan lari yang sangat baik, terutama saat ia mengejar target. Kecepatan larinya bisa mencapai 40 mil per hour atau sekitar 64 km per jam. Mantap! Teman, gak cuma jago lari, Belgian Malinois juga tergolong anjing yang cerdas dan mudah dilatih. Gak heran kalau anjing jenis ini banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya sebagai anjing pelacak. Yap, bersama anjing herder, labrador, dan Dutch Shepherd, Belgian Malinois masuk pada barisan anjing-anjing canine Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagah sekali sobat-sobat Otan ini. Keempat jenis anjing pelacak ini punya tugas masing-masing. Bagian melacak bahan peledak itu tugasnya si Belgian Malinois. Kalau anjing herder ini punya kemampuan pelacakan umum. Anjing Dutch Shepherd yang tubuhnya kecil berwarna hitam ini sangat jago mengendus mayat, atau istilahnya serkadaver. Sementara anjing labrador khusus dalam mengendus narkoba. Cakep. Tuh kan, benar dugaan Otan. Pasti ini narkoba. Ya ampun, penjahatnya malah lari. Good job Sob. Meski ini cuma simulasi, tapi ini sudah membuktikan betapa super aksi Belgian Malinois and the Gang dalam melacak narkoba dan melumpuhkan penjahat. Panas-panas begini memang enaknya berenang. Swagger. Ada si Frenchie, anjing French Bulldog kesayangan Bu Uci. Sepertinya ia takut tuh masuk ke air. Ayo sini Sob, tenang, ada Bu Uci yang jagain kamu. Teman, gak mudah untuk anjing jenis French Bulldog ini berenang. Bentuk hidungnya yang pesek dan leher yang pendek menyulitkan sobat Otan ini untuk mengambil nafas saat di air. Tapi, kalau sering-sering latihan, Otan yakin kamu pasti bisa berenang. Tetap semangat dan jangan menyerah ya Sob. Teman, kali ini Otan mau bikin prank untuk si Frenchie. Otan udah siapin mouse cake dengan bentuk anjing bulldog. Wah,
kuenya mirip banget kan dengan sobat Otan si Frenchy Bulldog? Nah, kira-kira apa reaksinya kalau si Frenchy melihat kue anjing ini dipotong? Cie, tatapannya serius banget, Sob. Tenang, ini bukan anak anjing beneran kok. Baby, ini baby Incus bukan? Si Princess malah nangis. Otan jadi sedih lihat si Princess. Rupanya si Princess ini dulu pernah punya anak, teman. Mungkin ia ingat dengan anak-anaknya saat melihat kek bulldog kecil ini. Maafin Otan ya, Sob. Please jangan sedih lagi. Ini cuma bohongan kok. Nah, sekarang giliran kamu diperiksa. Jangan takut ya, Sob. Bu dokter baik kok. Loh, Bu dokter, kenapa bulunya dicukur segala? Sobat Otan mau diapain? Oh, Otan ngerti. Ini kan alat ultrasonografi alias USG. Alat ini gunanya untuk menampilkan gambaran keadaan bagian dalam tubuh. Teman-teman di rumah lihat sesuatu enggak? Iya, itu. Ada gambar dede-dede bayinya. Rupanya Sobat Otan ini sedang mengandung. Wah, selamat ya Sob. Sebentar lagi Otan bakalan punya banyak sobat baru nih. Oh iya, USG bukan cuma untuk mengecek kehamilan loh teman, tapi bisa juga untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh, terutama yang berhubungan dengan perut. USG ini sebaiknya dilakukan 2-3 kali sampai menjelang kelahiran. Ngomong-ngomong, jadi penasaran, kenapa ya Sobat Otan ini harus di USG dan melahirkan secara sesar? Otan tanya langsung sama Bu dokter aja deh. Sama seperti orang, kita juga harus tahu nih, buntingnya udah berapa lama ya? Bagus nggak ya anaknya? Anaknya ada berapa ya? Gitu. Jadi untuk melihat kesehatan babynya, termasuk induknya juga waktu pemeriksaan. Ada Kak Rere tuh. Halo Kak. BTW Kak Rere lagi sama siapa ya? Kok sepertinya ada orang yang mencurigakan mengikuti dari belakang. Otan harus segera kasih tahu Kak Rere nih agar lebih waspada. Mencegah kan lebih baik daripada sudah kejadian. Maling! Jambret! Otan keduluan nih sama si maling. Belum sempat kasih tahu Kak Rere. Ayo kejar Kak. Otan sambil bantuin teriakin nih. Tolong! Wah, ada paman berkuda tuh. Paman, tolong hentikan pencuri itu. Dia mengambil tas Kak Rere. Sepertinya si maling salah strategi teman. Ia malah masuk ke dalam sarangnya pasukan berkuda. Bingung kan sekarang mau kemana? Tenang saja Kak. Kita serahkan ke paman-paman berkuda ini. Mereka sudah bisa mengepung si maling. Syukurlah akhirnya si pencuri menyerah dan menyerahkan tas punya Kak Rere. Terima kasih paman. Tadi aksi kalian keren banget loh. Makasih ya. Iya, sama-sama tuh. BTW, tadi bukan adegan sebenarnya ya teman. Cuma drama aja kok. Tapi bukan drama Korea. Tidak semudah yang dibayangkan. Berkuda seperti paman tadi membutuhkan latihan yang tidak sebentar loh. Pertama, kita harus menyesuaikan dengan karakter kuda yang akan kita tunggangi.
Istilahnya harus klik nih antara si kuda dengan penunggangnya. Kuda merupakan salah satu mamalia yang cerdas, teman. Ia mampu mengikuti perintah yang diberikan tuannya. Menaiki kuda juga memerlukan koordinasi dengan otak untuk bisa mengendalikannya dengan baik. Jadi kuncinya adalah konsentrasi dan kedekatan kita dengan si kuda. Cakep! Duh, Paman bawa busur dan anak panah untuk apa ya? Jangan-jangan mau menghadapi si maling yang tadi. Paman, tadi kan cuma adegan drama saja, bukan yang sebenarnya kok. Jadi nggak usah bawa-bawa panah segala ya. Damai kan lebih baik. Wah, Paman mulai mengendarai kudanya dengan kencang, teman. Dan anak panah pun langsung melesat di titik sasaran. Yang dilakukan Kak Habil tadi adalah horseback archery atau panahan berkuda. Olahraga ini sekarang sudah sangat populer di Indonesia loh. Dalam olahraga ini, kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melesatkan anak panah secara akurat sambil mengendarai kuda. Berlatih horseback archery merupakan salah satu yang tersulit. Kita harus lepas tangan dari pegangan kuda untuk beraksi. Selain itu, kita juga harus menarik busur dan membidik sasaran saat kuda berlari kencang. Kehebatan si penunggang tentu tidak ada apa-apanya tanpa adanya kuda yang hebat, teman. Secara naluri, kuda dapat mengenali penunggangnya. Itulah sebabnya pentingnya membangun chemistry atau kedekatan. Kuda mampu berlari dengan cepat hingga mencapai 88 km per jam. Wush! Yang lain pasti ketinggalan nih. Karena memanah sambil berkuda sangat sulit untuk dilakukan, Otan mau tantang Kak Rere untuk panahan atau archery nih. Kira-kira Kak Rere bisa nggak ya? Wih, sekali coba si anak panah ini langsung meluncur, teman. Wush, keren deh Kak, udah kayak atlet panahan beneran. Teman, dalam memanah dibutuhkan beberapa tahap agar anak panah bisa melesat dengan sempurna. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah posisi berdiri. Kemudian memasang ekor panah dan mengangkatnya sejajar dengan lengan. Setelah itu, tarik tali dan bidik sasaran dengan serius. Terakhir, lepas panah dengan posisi yang sempurna. Dan anak panah pun langsung meluncur mengenai target. Keren! Sob, tadi kan kamu sudah unjuk gigi berlari sambil memanah nih. Sekarang Otan mau kasih tantangan lagi nih untuk kamu. Nah, ini dia. Sekarang Otan sudah siapkan rintangan setinggi 1,5 meter untuk kamu lewati. Ayo Sob, tunjukkan kalau tidak hanya lari kamu saja yang cepat, tapi lompatanmu juga bisa diandalkan. Sob, tunjukkan keahlianmu sekarang. Keren. Pada dasarnya, hampir semua mamalia dapat melompat. Tapi kekuatan kuda terdapat pada otot dan organ dalamnya yang sangat kuat, sehingga ia dapat berlari dan melompat sambil membawa beban. Untuk bisa melakukan hal ini, kuda juga perlu latihan, teman. Momentum kuda melompat harus seirama dengan perintah si penunggang. Jika tidak, bisa saja keduanya malah terjatuh karena tidak selaras. Kalau tadi kita sudah bahas si kuda sebagai tunggangan, sekarang ada juga nih tunggangan besi yang gak kalah keren dan bertenaga. Inilah dia, motor-motor besar dengan tenaga monster. Motor besar ini memiliki mesin berkubikasi tinggi sebagai dapur pacunya. cc atau sentimeter kubik yang disematkan bisa mencapai 1.800, sedangkan tenaga maksimalnya mampu menyentuh 58 daya kuda. Loh, kok bahas kuda lagi sih? Kita kan lagi bahas motor. Eits, tenang. Nih Otan jelasin. Daya kuda atau horsepower merupakan salah satu unit pengukuran daya yang umumnya setara dengan 745,7 watt. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk membandingkan kemampuan antara mesin uap dengan kemampuan tarikan kuda. Jadi sudah kebayang kan seberapa besar kekuatan dari motor-motor besar ini?
teman Otan di sini. Kalian tahu banget deh kalau Otan mau ke sini. Otan jadi terharu. Iya deh, Otan langsung kenalin aja si kuda mungil ini. Ia adalah si kuda poni. Lebih tepatnya sih kuda poni Shetland. Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat? Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Dan wah, dia langsung injak rem dan berhenti. Baiklah sob, nggak usah maksain. Kalau emang nggak sanggup, kamu berhenti saja daripada harus celaka. Nggak pas rasanya kalau udah di sini Otan nggak kasih tips buat kalian cara menunggang kuda yang baik dan benar. Perlengkapannya ada standar helm safety, boot atau sepatu, pelindung dada dan sarung tangan. Sudah siap sepertinya? Ayo! Nah, tips dari Otan, sebelum menunggang, sebaiknya kalian berinteraksi dulu dengan kudanya. Seperti mengelus bagian kepalanya, agar kuda mengenali siapa penunggangnya. Lalu, jangan pernah berdiri di belakang kuda, karena bagian belakang adalah bagian blind spotnya. Ia akan lebih waspada, dan bila merasa terganggu, kuda akan menendang. Dan yang terakhir, jangan merasa ragu saat menunggangi kuda, karena kuda akan merasa ragu juga untuk ditunggangi. Itulah sedikit tips dari Otan. Semoga berguna ya teman.